Ya, sekarang baru saya persilakan Mas Willy untuk merespon tadi. Kalau PDIP kata Bung Sinton tadi sangat confidence nih, kadernya semuanya bagus, leadershipnya bagus, track recordnya bagus. Sementara Nasdem yang udah deklarasi tapi ini malah belum punya boarding pass sampai akhir tahun loh, ini masih belum ada nih deklarasi definitif koalisi bersamanya, itu gimana? Ya, galau itu menunjukkan kita masih manusia. Maksudnya apa tuh menunjukkan manusia? Wajar lah ada kekurangan di sana sini gitu ya. Ya, itu suatu hal yang human, dan kemudian apakah kemudian kita bisa keluar dari jebakan tersebut. Perubahan lahir dari kegalauan-kegalauan. Kebetulan Mas Anies galau melihat keadilan, galau melihat penegakan hukum, maka kemudian itu yang menjadi stepping stone untuk kemudian terjadinya perubahan. Jadi itu suatu hal yang sangat human being. Yang kedua, tentu ini bukan kawin paksa. Koalisi perubahan itu lahir datang dari sebuah kebutuhan bersama, common objektif, di mana Nasdem, Demokrat dan PKS benar-benar diikat oleh namanya Anies Baswedan. Kalau bahasanya Adi Praitno itu lem perekat dari koalisi perubahan itu ya Anies Baswedan. Nah, masalah timing tentu kita banyak pertimbangan. Itu ada mekanisme kepartaian, ada juga teman-teman mungkin kalau di PKS itu lihat hilal gitu, hilalnya sudah ada belum nih gitu ya. Nah, tentu itu suatu hal yang dinamis, dan semoga dengan apa yang Anggia katakan ini ya tahun baru nanti ada kado baru untuk kemudian deklarasi bersama gitu ya. Tapi menunggu hilalnya PKS ini berdampak luar biasa loh dari awal Oktober sampai akhir tahun ini. Kalau kita lihat tadi survei ya, boleh ditampilkan ini hasil surveinya, bahkan ini berdampak kurang positif untuk Nasdemnya. Silakan kita lihat ini hasil survei, suara Nasdem menurun katanya. Efek deklarasi Anies tidak begitu bagus ya, pencapresan Anies belum dongkrak suara Nasdem. Jadi masukan agar kerja lebih keras nih Bang Willy dan rekan-rekan nih jadinya nih. Pemilihan Anies Baswedan condong dukung PKS, Nasdem semakin mantap berkoalisi. Pemilih Anies Baswedan nih udah mantap, tapi partainya belum mantap nih walaupun berkatnya udah ada, kata Mas Adi tadi. Ya, satu, Anggia, Nasdem itu di dalam survei-survei tidak pernah jos ya. Selalu saja Nasdem dikatakan tidak lolos parliamentary threshold dan lain sebagainya. Memang variabelnya nggak seperti itu. Jadi ada kekeliruan metodologi yang paling fundamental Anggia adalah ketika kita menimbang anting-anting dengan timbangan beras. Asosiasi atau party ID kita itu cuma 11%-an. Jadi, tapi kita sering sekali dijebak atau terjebak untuk kemudian mengukur elektoral partai dengan menggunakan survei-survei yang generik itu. Nasdem adalah partai yang menggunakan scientific approach ya. Satu-satunya partai yang mengalami kenaikan signifikan di dalam 2019 itu Partai Nasdem. Kami sadar betul ini hajab si Rajab bin Mustajab, kalau kata Om Inton itu kan menggunakan pendekatan yang seperti ini, maka kemudian pendekatannya yang harus dirubah, partainya yang harus sadar. Ini kan apa ya, sekali lagi itu kebenaran yang spekulatif. Itu cuma diajarkan di ilmu saya, filsafat. Ilmu pengetahuan itu, apalagi riset itu kebenarannya presisi. Nah, itu kebenaran yang spekulatif, beda tipis sama dukun itu ya. Jadi survei-survei ini beda-beda tipis ya, sama dukun. Elektoral partai ya. Itu sudah berulang kali dikritik oleh teman-teman pakar. Jangan menggunakan timbangan beras untuk mengukur cincin atau anting-anting. Itu suatu hal yang tidak presisi dan spekulatif. Partai kita aja, partai ID-nya cuma 11%. Nah, Nasdem kan selalu disurvei 3, paling tinggi itu 4%, tapi lihat naikannya signifikan kan? Dibandingkan 2019 tadi kan naik nih Nasdem katanya. Setelah deklarasi Anies hasilnya gimana? Naik atau turun? Propos untuk mendeklarasikan Anies itu bukan semata-mata untuk mendapatkan elektoral koktail gitu, koktail efek tidak. Tapi ini sebagai sebuah bentuk melanjutkan tradisi Nasdem mendeklarasikan kandidatnya sedari awal. Ingat 2017 di periode kedua Pak Jokowi itu Nasdem yang pertama mendeklarasikan. Ridwan Kamil dipromosikan lebih awal. Itu adalah sebuah kultur politik yang mengantitesa melodramatik yang mengadu-ngadu emosi publik. At the end atau di ujung ini kawin paksa atau tidak ya, ini Om Pimpa yuk taruhan ya, bahkan ditaruhin loh semua orang siapa yang menang siapa yang kalah gitu ya. Kita kan tidak ingin masuk dalam jebakan-jebakan Batman seperti ini. Nah, Nasdem hadir dengan memberikan sebuah pembelajaran politik biar publik mengerti jejak rekamnya,
publik mengerti kedekatannya, ada spare waktu untuk kemudian bisa berbelanja masalah dengan publik. Aspirasinya apa? Masalahnya apa? Jadi ini semata-mata didedikasikan untuk memberikan pendidikan politik kepada publik. Mas Adi, tadi kalau dibilang ini kan perekat yang kuat nih, Anies Baswedan, tapi faktanya belum rekat-rekat juga itu 3 partai itu ya. Kemudian kalau Anda melihatnya, tadi dibilang Bang Willy bahwa ya kita tidak berharap ekor jasnya lah dengan pendeklarasian Anies. Kalau Anda melihat ini berdampak plus atau minus terhadap Nasdemnya, deklarasi lebih awal untuk Anies ini? Ya, saya ingin komentar 2 hal ya. Pertama, harus diakui deklarasi Anies beberapa bulan yang lalu berdampak secara signifikan terkait dengan elektabilitas Anies. Karena Anies ini adalah terhadap cawan. Aniesnya? Iya. Berdampak secara signifikan bagi Nasdem juga. Karena Anies ini terasosiasi sebagai representasi dari kelompok-kelompok oposisi, kelompok-kelompok kritis yang mencoba untuk peruntungan di 2024 ganti rezim, mengalahkan dominasi PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks itulah kemudian ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem, otomatis Nasdem menjadi signifikan. Ada poros perubahan politik yang kemudian menyambut Nasdem, kemudian PKS dan ada Partai Demokrat. Cuman memang belakangan tensi dan respect publik agak sedikit mengendor, Bang Willy. Satu argumennya. Kemana nih? Ke Nasdemnya atau ke Nasdemnya dan termasuk ke Anies. Karena poros perubahan yang dibayangkan oleh orang itu, Nasdem ataupun Anies bicara secara lantang. Kalau menang jadi presiden, menjadi juara di 2024, semua legacy yang sudah dilakukan oleh Jokowi itu ditolak, di-deny. Kan misalnya poros perubahan itu mengandaikan IKN itu adalah proyek ugal-ugalan. Sesuatu hal yang kemudian tidak pernah muncul dari Anies ataupun dari teman-teman Nasdem. Misalnya poros perubahan itu bilang stop hutang. Misalnya poros perubahan politik itu bicara bahwa mereka tidak akan melanjutkan infrastruktur di zamannya Jokowi yang dianggap ugal-ugalan dan mangkrak. Nah, kalau itu yang dilakukan, Anies yang dianggap sebagai representasi kelompok oposisi, kelompok perubahan politik akan naik kembali secara signifikan. Nah, berkaitan dengan hal ini. Perubahan itu yang sebenarnya ingin ditunggu. Itu yang ditunggu. Kenapa tidak dilakukan oleh Nasdem dan Anies ketika deklarasi? Sabar, Bos. Ini kan kita susah membedakan, kalau nggak capresnya Adi Praitno aja. Ini kan berbicara, ini masih warming up, tiket belum. Jadi belum apa-apa, kan ingat aja ojo ke susu, Bos, katanya kan. Tiket ini kan belum tiket ya? belum cukup. Jadi suatu hal ada waktunya, jadi ada masanya, ada orangnya. Jadi sekarang masih dalam proses peregangan, stretching, pemanasan. Jadi suatu hal yang kemudian kita juga berbelanja masalah. Penonton nggak asik nonton ini pertandingan. Nah, inilah kalau penonton ini nggak asik maunya. karena begini. Ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem, publik berharap bahwa ada dua diskursus yang saling berhadap-hadapan, yaitu diskursus pro Jokowi yang itu PDIP, yaitu KIB, itu adalah kemudian teman Gerindra dan PKB. Kita berharap poros perubahan politik itu membangun satu narasi besar, diskursus besar yang dianggap antitesa dari Jokowi. Untuk apa bikin poros koalisi perubahan kalau visi dan misinya juga sama dengan Kalau Jokowi? saya tidak salah, boleh dikoreksi Bang Willy. Pada saat deklarasi itu Pak Surya Paloh menyebutkan akan melanjutkan yang baik-baiknya dari Pak Jokowi ya. Itu narasi itu gini. Disebutkan. Kita harus melihat bangsa ini terlalu terlalu bebal kalau kita selalu berbicara dendam. Politik selalu digerakkan oleh 2 ekstrem, dendam dan harapan. Nah, ada pembelajaran yang paling luar biasa kalau kita melihat transisi di Cina. Begitu Deng Xiaoping menjadi presiden, dia tidak menanggalkan foto Mao Zedong dari lapang merah. Padahal Deng Xiaoping adalah orang yang terkena revolusi budayanya Mao Zedong. Nah, kita tidak ingin apa yang dikatakan oleh Adi tadi, jangan kemudian publik kita jebak pada dendam, kesumat yang kemudian apa yang dibuat oleh Jokowi yang bagus itu harus dihapuskan, jangan. Inilah pembodohan yang sangat luar biasa. Sebentar, dan itu harus kita lanjutkan bahasanya change and continuity itu dalam konteks apa yang perlu dirubah. Nah, restorasi itu spiritnya adalah mana yang tidak pas akan kita rubah, tapi kalau sudah yang pas kita akan lanjutkan. Nah, inilah pembelajaran politik yang konteksnya paling tadi kan penting, disebutkan ya. banyak yang menilai, misalnya nih contoh tadi IKN itu sebenarnya pemborosan, tidak perlu dilanjutkan begitu. Karena kan? begini, Gi, kalau kita membaca basis konstituen PKS dan Demokrat, sejak awal mengkritik IKN itu proyek gagal kok. Infrastruktur Jokowi ugal-ugalan, banyak yang mangkrak. Tapi ini kan nggak bunyi oleh Nasdem dan oleh Anies. Jadi poros perubahan yang dibayangkan kayak gitu. Apa yang kemudian narasi besar disampaikan ketika Anies capres Nasdem? Ekspektasi publik terlalu tinggi berarti sama. Nah gini, ternyata perubahan yang dibayangkan ini publik cara dengan berpikir Bang Willy Adi itu beda. yang kemudian menyesatkan. Ingat, gini,
99 karena semua kita anti Soeharto, lalu kemudian apa yang bagus dari Pak Harto kita tinggalkan. Akhirnya kita terjebak dalam liberalisme akut. Kenapa? Berpikirnya empirik, dendam. Nasdem ingin mengangkat sebuah kultur, nggak boleh berpikir dendam. Nggak boleh berpikir empirik, harus scientific approach. Jadi masalah IKN yang lain sebagainya ada scientific approach, ada assessment yang scientific betul untuk mengejas apa yang perlu dilanjutkan, apa yang tidak. Ini yang paling penting. Publik ini tidak mesti kita jebak dengan sensasi-sensasi yang seperti ini. Berhentilah empirisisme, berhentilah dendam untuk kemudian kultur politik kebangsaan, kultur politik yang lebih adem. Jadi Nasdem itu kan panas-panas ngadem gitu ya. Jadi inilah yang suatu hal yang baru yang dibawa oleh Nasdem. Tidak kemudian dengan ekstremitas harus begini, harus begitu. Ini sebuah out of the box yang dilakukan oleh seorang Surya Paloh kepada kami. Oke, tapi kalau melihat suara rakyat harus ada yang diperbaiki, harusnya bisa diakomodir begitu, didengarkan. Ya, kalau itu tidak ada persoalan apapun, yang menarik dari poros perubahan itu ada yang dibayangkan sesuatu yang jauh lebih baik yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Ini kan Bang Willy, salah satu partai di poros perubahan politik. PKS sama Demokrat beda bicaranya soal IKN, soal infrastruktur, soal hutang. Mereka beda ceritanya. Jokowi gagal dalam konteks itu. Atau salah cari teman koalisi, jangan-jangan. Harusnya jangan itu yang saya mungkin pertemuan-pertemuan kecil, makan bareng yang sering dilakukan oleh tim poros perubahan politik itu belum sampai merumuskan itu. Yang dibayangkan mungkin adalah siapa kira-kira orang yang bisa mendampingi Anies Baswedan di 2024. PKS ada kemudian elitnya, kemudian Demokrat juga pasang harga mati buat AHY. Itu yang juga membuat kegalauan-kegalauan akut yang nggak akan selesai sampai awal 2023 itu. Ya tadi saya bilang kan galau itu manusiawi aja. Ya kalau nama Marapulai gagah itu, pengantin yang gagah tentu banyak orang yang kepengen. Siapa sih yang nggak kepengen sama Anies Baswedan ya? Jangan-jangan nanti Mbak Puan juga pengen gitu. Wah, benar kan Mbak Puan pengen sama Anies Baswedan nanti? Bang Sul tadi jawab, kita jeda dulu sebentar. Dua sesi kembali saat lagi.